Pernah nggak sih kamu baca postingan yang isinya kayak begini? Tentang bagaimana jadi bagian dari segala hal yang dihadapin. Ada satu bagian yang mungkin nggak disadari banyak orang soal sampah di sana. Nah, ada satu kalimat yang bilang kalau pengen ngalamin hal-hal positif tuh sebenarnya awalnya dari pengalaman negatif. Tapi yang anehnya, terima pengalaman negatif justru bisa jadi pengalaman positif. Intinya, pengen hal positif itu awalnya kayak pengalaman negatif. Tapi nerima hal negatif bisa jadi pengalaman positif. Gitu kira-kira. Ini pernah diomongin sama filsuf Southward sebagai hukum balik. Intinya, semakin lu usaha, semakin hebat lu ngerasa setiap waktunya. Seringkali kita justru ngerasa semakin gak puas ketika kita terus-terusan ngejar sesuatu. Akhirnya kita ngerasa, kayaknya gak mungkin juga ya. Contohnya, pengen kaya, tapi malah ngerasa semakin miskin dan gak berharga, meskipun duitnya banyak. Atau misalnya, pengen tampil keren, tapi malah ngerasa makin gak oke penampilannya. Ada juga yang bilang, semakin keras usaha buat jadi cantik atau seksi, malah semakin kelihatan jelek. Terus ada yang bilang, walaupun terus-terusan nyari kebahagiaan, tapi ya tetap aja gak bahagia. Dan ada yang ngomong, nyari arti kehidupan juga nggak akan bikin lu bener-bener hidup. Jadi gitu deh, ada sisi-sisi nggak enaknya gitu kayaknya yang diomong. Kalau soal mimpi, kayaknya nggak harus berhenti bermimpi untuk ngeraihnya kan. Cuma kadang, seringkali kalau kita kebanyakan mikirin sesuatu, malah jadinya susah dapetinnya. Ada yang bilang, pas kita udah agak cuek, malah sesuatu yang kita nggak terlalu seriusin, malah bisa sukses. Misalnya, ada temen yang iseng-iseng aja. Malah jadi sukses. Terus, pernah nggak sih kita udah usaha keras banget, tapi hasilnya malah nggak sesuai ekspektasi? Itu yang menarik ya, dalam hukum kehidupan ini. Kayaknya nggak ada alasan pasti kenapa hal-hal jadi kebalikannya gitu. Mungkin karena berlaku sifatnya yang aneh. Jadi intinya sih, jangan terlalu serius atau kebanyakan mikirin sesuatu. So, kadang kejar hal positif malah jadi negatif. Dan kejar hal negatif justru bisa hasilin hal positif. Contohnya, capek di gym, tapi akhirnya jadi sehat dan kuat. Atau sering gagal di bisnis, tapi akhirnya jadi lebih paham soal kesuksesan. Terus, sakit karena jujur bisa bikin hubungan sama orang lain jadi lebih baik dengan rasa percaya dan hormat yang lebih besar. Intinya, kayaknya ya, rasa takut dan cemas itu penting buat bangun keberanian dan ketekunan. Pasti pernah deh kita kenal orang yang awalnya cuek tapi tiba-tiba prestasinya keren banget. Atau mungkin juga kita sendiri pernah ngalamin hal kayak gitu. Lumayan buat dipikirin, ya ini. Terkadang ngelihat sesuatu dengan sikap santai bisa memberikan hasil yang menakjubkan. Hal ini juga menunjukkan bahwa sikap santai bukan berarti kita tak peduli sama sekali, tapi lebih ke arah menghadapi tantangan tanpa rasa takut. Terlalu banyak perhatian pada hal-hal yang sebenarnya nggak terlalu penting bisa jadi bikin kita ketinggalan tantangan-tantangan yang lebih signifikan. Jadi, memang perlu bagi kita untuk belajar fokus dan memprioritaskan pikiran kita secara efektif. Kalau mau pilih-pilih apa yang penting dan nggak penting dalam hidup, emang kudu teliti. Gini, kalau terlalu sibuk, urusin segala hal, kayak si Angga yang bener-bener ngurusin semua orang dan semua hal, kita jadi merasa kayak berhak buat selalu bahagia dan nyaman. Jadinya, kapan aja ada yang nggak sesuai sama keinginan, langsung merasa kayak dunia berakhir gitu. Nggak enak banget kan? Terus, kadang kita juga jadi kayak punya penyakit, ngerasa semua harus sempurna sesuai keinginan kita. Nah, kalau ada masalah, kita malah ngerasa itu ketidakadilan dan setiap tantangan jadi masalah pribadi. Beda pendapat, ya ampun, langsung jadi konflik aja. Jadi, ya jangan terlalu mikirin hal-hal yang nggak penting. Nanti juga kita bisa nyaman sama satu hal spesifik yang bikin kita jadi lebih tenang dan bahagia.